seorang muslim laki. Kalau perempuan muslimatun. Kalau kafirun, Orang kafir laki-laki. kalau kafirotun, Kafir perempuan. solihun, Orang soleh laki-laki. solihatun, Orang soleh perempuan. mu'minun, Orang mukmin laki-laki. mu'minatun, Orang mukmin perempuan. hadirun, Hadir laki-laki. orang yang hadir, Laki-laki. hadiratun, Orang Orang yang hadir. hadir perempuan. ya bagus. Jadi kalau isim mu'anas ciri-cirinya apa? Ada tak marbutoh. Ada akhiran tak marbutoh. Baik. Ini adalah isim mudzakar dan isim mu'anas. Sekarang isim dilihat dari jumlahnya, dibagi menjadi 3. Yang pertama isim mufrad, kedua isim tasniyah, dan ketiga isim jamak. Apa itu isim mufrad? Isim yang terdiri dari satu. Iya, isim yang terdiri dari satu atau kata benda Benda tunggal. Isim tasniyah adalah Kata benda dua. kata benda dua atau ganda. Ganda. Kalau isim jamak, Kata benda lebih dari dua. Jamak. lebih dari dua. Bagus. Nah, isim mufrad contohnya muslimun atau muslimatun, solihun, solihatun, ya, kolbun, ya, kolbun artinya hati. Nah, kalau mau dijadikan isim tasniyah, bagaimana caranya? Tambah alif dan nun. Ditambah alif nun atau Ya nun. ya nun. Nunnya kasroh. Kasroh. Muslimun menjadi apa? Muslimani. Muslimani atau muslimaini. Muslimatun menjadi muslimatani atau muslimataini. Solihun, solihani atau solihaini. Solihun, solihatani atau solihataini. Kolbun, kolbani atau kolbaini. Nah, ini isim tasniyah. Ya, jadi mengandung makna dua muslim atau dua muslimah. Sekarang isim jamak. Nah, isim jamak ini ada 3 macam. Ya, jamak ada 3 macam. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Kedua, jamak muannas salim. Ketiga, jamak taksir. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak yang digunakan untuk laki-laki. Ya, jamak laki-laki dengan ciri Akhirannya akhirannya wawu nun atau ya nun. ya nun. Contohnya Muslimun. muslimuna atau Muslimina. muslimina. Artinya Banyak laki-laki muslim. orang-orang muslim laki-laki. Mu'minuna atau mu'minina. Orang-orang mukmin laki-laki. Kafiruna, kafirina. Fasiquna, fasikina. Shadiquna, shadiqina. Ini yang namanya jamak mudzakkar salim. Nah, yang kedua jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Jamak untuk perempuan. Ciri-cirinya apa? Alif dan ta. Perakhiran alif dan ta. Muslimatun. Ya, artinya apa? Banyak muslimah. Muslimah perempuan atau para muslimah. Mukminatun berarti artinya Para mukminat. para mukminah.
kafirat, fasiqat, shadiqat. Nah ini. Jadi kalau ada akhiran alif dan ta itu jamak perempuan. Yang terakhir Ustaz, adalah mau tanya Ustaz sebelum lanjut jamak taksir ya. Ustaz. Untuk jamak muannas salim ini kan ada atun, ada atin juga ya Ustaz ya? Iya, bisa atun, bisa atin. Kalau nasab dan jar pakainya atin. Atin ya. Kalau Rofa. rofa atun. Atun. Baik. Selanjutnya jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang tidak mempunyai urutan beraturan. Iya, peraturan. tidak beraturan. Contohnya baitun, jamaknya apa? Buyutun. Buyutun, artinya Pintu. rumah. Rumah. Baitun, buyutun, qalbun, kulubun. Kulub, hati, hati. Kafirun, kufarun. Orang-orang kah? Kafir. Nah, ini jamak kafir itu bisa jamak pakai jamak mudzakkar salim atau bisa jamak muannas salim atau jamak taksir. Bisa tiga-tiganya ini. Kalau kufar berarti jamak taksir. Kufar ya. Fasikun, fusakun. Ini juga sama. Bisa jamak mudzakkar, bisa jamak muannas dan bisa jamak taksir. Tapi kalau jamak taksir dia harus dihafal karena tidak ada rumusnya. Madrasatun, madaris, artinya apa? Sekolah, sekolah. Oke, nah inilah jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim dan jamak taksir. Kalau mudaris beda ya Ustaz. Apa? Tadi kan madaris ya. Nah, kalau mudaris beda ya. Mudarris, kalau mudarris kan guru, pakai tasdid. Mudarris. Mudarris. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita akan mempelajari tentang kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua macam. Yang pertama kalimat ismiyah, yang kedua kalimat fi'liyah. Apa itu kalimat ismiyah? Kalimat yang diawali dengan kata benda. Iya, bagus. Kalimat yang diawali dengan kata benda. Ya, yang dimulai dengan kata benda. Dan susunannya mubtada khobar. Mubtada itu subjek, khobar adalah predikat. Contohnya Zaidun talibun. Artinya apa? Zaid seorang pelajar. Zaid adalah seorang pelajar. Ya, Zaid adalah seorang pelajar. Zaidun sebagai apa? Zaidun sebagai mubtada atau subjek. Talibun sebagai predikat. Fatimatu talibatun. Artinya apa? Fatimah seorang pelajar putri. Ya, Fatimah seorang pelajar atau siswi. Karena Fatimah muannas maka pakainya apa? Tak marbutoh. Ya, talibah, tak marbutoh. Jadi antara mubtada dan khobar harus menyesuaikan. Sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannas. At-talibani mahironi. Artinya apa? Dua orang siswa yang mahir. Awas. Siswa itu mahir. Ya, dua orang siswa itu mahir. Nah, awas, jangan diterjemahkan dua orang siswa yang mahir. Kalau dua orang siswa yang mahir bahasa Arabnya apa? At-talibani al-mahironi. Nah, itu. Jadi kalau naat man'ut sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakiro. Nah, tapi kalau mubtada khobar, yang pertama ma'rifat, yang kedua nakiro. Ya, atau libani kan ma'rifat, ada alnya. Mahironi ini nakiro, tidak ada alnya. Jadi cara nerjemahnya
Dua orang siswa Orang itu siswa itu mahir atau mahir. pintar. Atau libuna selanjutnya Mahiruna. mahiruna artinya apa? Pelajar-pelajar siswa itu mahir. Siswa-siswa itu mahir. mahir atau pintar. Atau libatu mahiratun. Siswi itu mahir. Siswi-siswi itu mahir. mahir atau pintar. Ya, bukan siswi-siswi yang mahir ya. Jadi beda. Kalau siswi-siswi yang mahir ini bahasa Arabnya ini nih. At-talibatu al-mahiratu. Ada sama-sama beral. Atau sama-sama tidak beral. Talibatun mahiratun. Itu juga naat man'ut. Naat itu kata sifat, man'ut itu yang disifati. Nah, contoh di sini Zaidun at-talibu. Zaidun at-talibu dengan Zaidun talibun bedanya apa? Kalau ini sama-sama makrifat. Ya, ini sama-sama ma'rifat. Zaidun isim ma'rifat karena nama, at-talibu juga isim ma'rifat karena ada al. Artinya apa? Zaidun yang talib. Zaidun yang siswa. Maksudnya yang profesinya sebagai siswa. Jadi ini naat man'ut bukan mubtada khobar. Talibun mahirun artinya apa? Siswa yang mahir. Siswa yang mahir. Tapi kalau talibunya ditambah al atau libu mahirun artinya apa? Siswa itu mahir. Bagus. Siswa itu mahir. Itu bedanya naat man'ut dengan mubtada khobar. Fatimatu at-talibatu artinya apa? Fatimah seorang siswi. Fatimah yang seorang siswi gitu. Jadi ada yangnya. Kalau naat man'ut ada yangnya. At-talibani al-mahironi artinya apa? Dua siswa itu yang mahir. Dua orang siswa yang mahir. At-talibuna al-mahiruna. Siswa-siswa yang mahir. Siswa-siswa yang mahir. Bagus. Oke, sekarang kita lihat kalimat yang kedua. Model kalimat atau macam kalimat yang kedua adalah kalimat fi'liyah. Apa itu kalimat fi'liyah? Kalimat yang diawali dengan kata kerja. Ya, kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Contohnya zahaba Zaidun. Nah, kalimat fi'liyah ini tersusun dari fi'il dan fa'il. Kalau ismiyah tadi kan mubtada khobar. Oke, bentar dulu Bapak Ibu. Contohnya zahaba Zaidun. Apa artinya? Zaid pergi. Zaid telah pergi. Zahaba sebagai fi'il. Zaidun sebagai fa'il. Bagus. Zahabat Fatimatu. Artinya apa? Fatimah pergi. Fatimah telah pergi. Zahabat sebagai fi'il, Fatimah sebagai fa'il. Nah ini kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga ikut mu'annas. Tanda mu'annasnya apa? Nah, kalau fi'il tanda mu'annasnya ta'nis ya.
Tak taknis ini kalau fi'il madhi. Nanti kalau fi'il mudhari tak yang di depan. Ini yang paling bawah. Dhahaba at-talibani. Artinya apa? Dua orang siswa telah pergi. Ya, dua orang siswa telah pergi. Dhahabat talibuna. Siswa-siswa telah pergi. Siswa-siswa telah pergi. Dhahabat talibatu. Siswi telah pergi. Siswi-siswi. Nah, ini siswi-siswi kan mu'annas, jadi pakai tak taknis. Zahabu. Mereka telah pergi. Ya, mana fi'il, mana fa'ilnya? Fi'ilnya zahab. Zahaba. Waw alif. Waw alif itu fa'ilnya, betul. Hum ya. Nah, sekarang kalau fi'il mudhari, yazhabu at-talibu. Artinya apa? Siswa itu sedang pergi. Itu sedang pergi. Ini berhubung fi'il mudhari jadi sedang. Zahaba yazhabu. Yazhabu. Kalau perempuan tazhabu. Tazhabu at-talibatu. Artinya apa? Seorang siswi telah pergi. Itu sedang pergi. Ini berhubung fa'ilnya mu'annas, maka fi'il mudhari'nya juga mu'annas. Akhir awalannya tak. Ya, tak ini juga menunjukkan mu'annas. Gitu. Nah, selanjutnya kalau ada objeknya. Tadi kan fi'il fa'il doang. Nah, sekarang fi'il fa'il plus maf'ul bihi. Apa itu maf'ul bihi? Objek ya. Fi'il fa'il maf'ul bihi. Contoh doroba zaidun kalban. Apa artinya? Zaidun memukul anjing. Zaidun memukul anjing. Doroba sebagai fi'il. Zaidun fa'il. Kalban maf'ul bi. Nah, perhatikan kalau maf'ul bi ciri-cirinya akhirannya fathah. Dorobat Fatimatu al-baba. Apa artinya? Fatimah memukul pintu. Fatimah memukul pintu. Ya, karena Fatimah mu'annas jadi fi'ilnya pakai ta. Nah, kalau fa'il itu akhirannya doma. Zaidun, Fatimatu. Selalu tuh Ustaz ya doma ya. Ya, enggak semua sih. Kalau jama mudzakkar salim bukan pakai doma, pakainya wawu nun. Nun. Nasarallahu Muhammadan. Artinya apa? Allah menolong Muhammad. Allah menolong Muhammad. Nasara sebagai fi'il. Allahu Muhammadan maf'ul bi. Kataba at-talibu ar-risalata. Siswa itu menulis surat. Ya, siswa itu menulis surat. Akalat Zainabu asamrota. Zainab makan buah. Ya. Darabtu kalban. Saya memukul anjing. Ya, mana fiilnya? Fiilnya doroba. Mana fa'ilnya? Mana maf'ul bihnya? Kalban. Adribu kalban. Mana fiilnya? Adribu. Fiilnya. Fiil. Fiil. Dorobani. Fa'ilnya? Ana ya. Maf'ul bihnya? Kalban. Dorobahu Zaidun. Artinya? Zaid memukulnya. Zaid memukulnya. Atau dia memukul Zaid? Dia memukul Zaid. Dorobahu. Saya memukul dia. Saya memukul dia. Zaid memukul dia. Atau dia memukul Zaid?
Zaid failnya. Zaid memukul dia. Nah, berarti Zaid memukul dia. Zaid Memukulnya. mukul dia. Apa tanda fa'ilnya? Doma. Doma. Karena hu ini domir objek. Hu ini kan domir objek. Bukan domir subjek. Itu. Jadi Zaid memukul dia. Doroba fi'il, hu-nya Fa'il. Maf'ul bih. Maf'ul bih, Zaidun Fa'il. fa'il. Bagus. Jelas? Ada pertanyaan? Kalau hunya sebagai subjek berarti dibuang itu, Ustaz. Apa? Kalau hunya sebagai subjek itu doroba gitu aja, Ustaz. Iya, doroba aja. Zaidan. Doroba Zaidan. Betul. Mau nanya yang mubtada tadi boleh nggak Ustaz? Tadi Ya, kan silakan. mubtada itu kan memang umumnya itu harus dia ma'rifah. Nah, ada nggak mubtada yang nakirah diawali dengan nakirah? Ada mubtada nakirah. Syaratnya dia harus diberi naat. Harus diberi naat. Apa namanya, atau dikasih awalan kata tanya. Ya. Contohnya talibun mahirun fil bait. Talibun mahirun fil bait. Ya, seorang siswa yang mahir ada di rumah. Ya. Tapi jarang ya Ustaz ya? Jarang. Seringnya ma'rifat. Seringnya ma'rifat. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita selanjutnya perhatikan di sini ada kalimat mubtada, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kemudian ada yang fi'il langsung naibul fa'il. Jadi fa'ilnya dibuang, kemudian diganti posisinya oleh maf'ul bih. Ya, namanya naibul fa'il. Contoh, doroba Zaidun kalban. Artinya apa? Zaid memukul anjing. Sekarang dirubah menjadi duriba kalbun. Artinya apa? Anjing dipukul. Anjing dipukul. Jadi fa'ilnya sengaja dibuang atau disembunyikan. Nah, maka fi'ilnya menjadi apa? Pasif. Naibul fa'il itu rofa ya Ustaz? Iya, dan naibul fa'il itu rofa. Karena dia menggantikan fa'il. Asalnya kan dia nasab karena maf'ul bih. Karena ganti jabatan, kedudukan, maka menjadi jadi rofa. Dorobat Fatimatu al-baba. Artinya apa? Fatimah memukul pintu. Ya. Kalau duriba al-babu, pintu itu dipukul. Pintu dipukul. Jadi duriba sebagai apa? Sebagai fi'il. Fi'il majhul namanya. Majhul itu pasif. Kalau yang aktif fi'il ma'lum. Al-babu sebagai apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Nasarallahu Muhammadan. Allah menolong Muhammad. Ya. Nusira Muhammadun. Muhammad ditolong. Nusira sebagai fi'il majhul. Muhammadun sebagai naibul fa'il. Ya. Kataba at-talibu ar-risalata. Pelajar itu menulis surat.
Nah, pelajar itu menulis surat. Kutibat ar-risalatu. Surat ditulis. Surat itu ditulis. Nah, ini kalau naibul fa'ilnya mu'annas, fi'ilnya juga mu'annas. Ikut-ikutan mu'annas. Kutibat. Ya. Kutibat dari kataba menjadi kutibat. Kakalat Zainabu asamrota. Zainab makan buah. Ya. Ukilat as-samrotu. Buah dimakan. Buah itu dimakan. Buah itu dimakan. Terus. Oke, ada pertanyaan? Itu kalau yang keduanya kan kutibat arisalat. Itu yang sebelahnya kataba tolibu risalat. Masih kataba itu mafiil itu ya. Nah, fa'ilnya kan mudzakkar. Oh. Fa'ilnya kan atolibu. Atolibu kan ini mudzakkar, jadi fi'ilnya juga mudzakkar. Jadi enggak melihat ke arisalat gitu ya. Enggak, yang mempengaruhi itu fa'il atau naibul fa'il. Kalau maf'ul bih tidak ngaruh sama fi'il. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita masuk ke praktek. Terakhir ayat 245. Sekarang 246. Alam tara ilal mala'i min bani Israel. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. Coba kita lihat ke layar masing-masing, jangan lihat terjemahan. Alam artinya apa? Apakah belum? Apakah belum atau apakah tidak? Nah, kalau disambung jadi tidakkah atau belumkah? Belumkah? Taro, apa artinya taro? Kamu melihat. Kamu melihat dari kata apa? Ro'a. Ro'a ya ro. Ro'a ya ro. Ru'yah. Ru'yatan. Ru'yah itu artinya apa? Melihat. Melihat. Ru'yah hilal. Ruqyat. Bahasa kitanya ruqyat. Ruqyat itu melihat. Kalau hisab apa? Hisab. Menghitung. Menghitung. Ya, itu kan ada dua metode ya. Metode untuk menentukan awal bulan. Bisa ruqyat, bisa hisab. Kalau ruqyat itu melihat hilal, kalau hisab menghitung. Apakah tidak kamu lihat? Apakah belum kamu lihat? Nah, melihat di sini bisa juga artinya mengetahui.
Karena dengan melihat akan mengetahui. Apakah kamu tidak mengetahui? Ila. Kepada al-mala'i. Mala ini apa ya? Mala pemimpin bukan? Mala itu tokoh atau pemuka. Pemuka. Iya. Mala ya kalau di zaman sekarang ya para pembesar-pembesar itu seperti menteri ya, para pemimpin itu al-mala. Ya. Al-mala, para anggota DPR itu al-mala. Min Dari Bani Israel. Bani Israel. Alam taro ilal mala'i min Bani Israel. Artinya? Tidakkah kamu melihat kepada pemuka dari Bani Israel? Para pemuka dari Bani Israel. Min dari ba'di sesudah Musa. Nabi Musa. Setelah Nabi Musa. Jadi kaum setelah Nabi Musa. Apabila ketika qalu mereka berkata li nabiyyin kepada seorang nabi lahum bagi mereka. Maksudnya nabi mereka gitu ya. Li nabiyyin lahum kepada nabi milik mereka. Nabi milik mereka maksudnya nabinya mereka. Bisa di kalimatnya seumpama dalam bahasa biasa li nabiyihim bisa juga kepada nabi mereka. Cuma kayak gini juga boleh nih li nabiyillahum kepada nabi milik mereka. Maksudnya nabi yang diutus ke mereka. Nah, ini para pemuka berkata kepada nabinya mereka. Nabinya namanya siapa? Nabi Musa. Kan setelah Nabi Musa. Nah, wallahu alam tidak disebutkan nama nabi. Apa perkataan mereka para pemuka kepada nabi mereka? Iba'as. Angkatlah. Ba'asa ya ba'asu artinya apa? Utuslah. Ba'asa ya ba'asu. Ya, utuslah. Ba'asa sudah mengutus. Ya ba'asu sedang mengutus. Ib'as utuslah. Lana. Ya, fi'il amr. Lana. Bagi kami. Atau untuk kami. Malikan. Seorang raja. Seorang raja. Malik artinya raja. Kalau maknya panjang, Malik artinya apa? Penguasa. Penguasa atau pemilik. Pemilik. Malaka memiliki, kalau Malik pemilik. Utuslah untuk kami seorang raja. Untuk apa? Nuqatil. Kami perangi. Kami berperang. Ya, artinya utuslah ke medan perang. Utuslah seorang raja untuk kami berperang bersama dia. Tuh, kirimlah seorang raja untuk kami untuk berperang, untuk kami berperang bersama dia. Nuqatil dari kata apa? Qatala. Konya panjang. Yuqatilu. Qatil. Fi sabilillah. Di jalan Allah. Qala. Mereka berkata, dia berkata. Siapa ini dia? Nabi tadi berkata, hal. Apakah asaitum? Asa ang takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu
Apa? Asa di sini artinya mungkin. Hal asaitum. Atau boleh Mungkin jadi. sekali. Boleh jadi kamu. Asaitum, mungkinkah kalian? Mungkinkah kalian? Ya, hal asaitum, apakah kalian mungkin? In. Jika kutiba diwajibkan dari kata apa? Kataba. Alaikum. Atas kalian Al-qitalu. Berperang. An la. Bahwa la tidak tuqatilu. Kalian berperang. Hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Artinya apa? Apakah mungkin kalian itu jika diwajibkan kalian berperang, kalian tidak mau berperang? Nah, ini sopan sekali nabinya, sopan sekali. Artinya nabinya ini masih meragukan. Nanti jangan-jangan ketika diwajibkan perang, ya sudah diutus raja atau jenderal perang, kalian nanti nggak mau berperang. Itu. Jadi nabinya itu sopan sekali ya sama anunya umatnya. Nah, coba kita ulangi lagi. Silakan dari awal. Alam artinya apa? Tidakkah apakah tidak memperhatikan? Tidakkah kamu melihat atau memperhatikan ilal mala'i mim bani Israil, kepada pemuka-pemuka dari Bani Israel, mim ba'di Musa, dari sesudah Musa, idh qalu linabiyyin lahum, ketika mereka berkata kepada seorang nabi untuk mereka, ib'as lana malika, utuslah untuk kami seorang raja, nuqatil fi sabilillah, kami berperang di jalan Allah. qala hal asaitum, dia Nabi berkata, apakah kamu mungkin kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, jika diwajibkan atas kalian berperang, kalian tidak mau berperang? Ya, silakan yang mau nerjemah. Ya, Pak Muhammad silakan. Pak Muhammad suaranya putus-putus. Putus-putus Pak Muhammad. Adakah sudah ya? Coba cari ini. Adakah tidak? Nah, itu Bang. Pintu, Pak. Pintu. Cari pintu, Pak Muhammad. Hilang malam. Adakah tidak? Dengan lanjut. Adakah tidak engkau perhatikan kepada pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada Nabi mereka, utuslah kepada kami seorang raja untuk berperang di jalan Allah. Dia berkata, adakah mungkin kalian berperang? Adakah mungkin kalian jika diwajibkan berperang? Apakah tidak? Allah tuqatilu. Kalian tidak berperang. Kalian tidak berperang. Iya, bagus.
Qalu wa ma lana la alla nuqatila fi sabilillah. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilam minhum. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilam minhum. Wallahu alimun bizzalimin. Wallahu alimun bizzalimin. Qalu artinya apa? Mereka berkata. Siapa mereka? Bani Israil. Ya, para pemuka Bani Israil. Wama Dan apa yang lana bagi kami. Ini termasuk idiom ini Ibu Bapak semua. Malana idiom. Malana artinya kenapa kami. Malana kenapa kami. Kami kenapa gitu. Atau kami kenapa. Malana kenapakah kami. Nah, kenapa kalau kita nanya semua ada orang sedang sedih gitu ya. Kita tanya, kamu kenapa? Malaka. Malaka. Kenapakah kamu? Kamu kenapa? Ada apa denganmu gitu. Malaka. Ada apa denganmu? Malahu, ada apa dengan dia? Malahu. Malahum, ada apa dengan mereka? Kenapa mereka gitu. Nah, ini idiom, termasuk idiom. Jadi ma terus sambung dengan la kemudian setelahnya domir. Atau juga bisa dengan nama. Mali Zaidin. Kenapa dengan Zaid? Ya. Nah, di sini malana. Kenapa kami? Allah tidak mau. Tidak. Allah ini tidak, diartikan tidak. Nuqatila. Kami berperang fisabilillah. Di jalan Allah. Kenapa kami tidak berperang di jalan Allah? Apa yang menghalangi kami? Nah, artinya mereka itu pede banget, orang-orang Bani Israel itu pasti kami berperang. Kenapa kami tidak berperang? Itu. Waqad dan sungguh atau di sini waknya artinya sedangkan. Sedangkan ini wawu hal ya. Sedangkan sungguh ukhrijna. Kami telah diusir. Bagus. Atau kami dikeluarkan. Dari kata apa ini? Kharaja. Kalau polanya ikutnya af'ala yuf'ilu, mengeluarkan. Kalau ini pasifnya berarti ukhrija dikeluarkan atau diusir. Nah, ini disandarkan kena kami. Ukhrijna, kami diusir. Min diyarina, dari kampung kami. Wa abnaina, dan anak-anak kami. Nah, jadi inilah yang mendorong mereka itu semangat untuk memerangi ini musuh-musuh mereka. Kenapa? Karena mereka sudah diusir dari kampungnya. Ya, kemudian mereka dipisahkan dengan anak-anak mereka. Nah, mereka itu dengan itulah kemudian mereka punya semangat untuk
berperang. Kenapa kami tidak mau berperang? Pasti gitu. Falamma, maka ketika kutiba diwajibkan alaihim atas mereka al-qitalu berperang. Nah, ini kan ada pasif ya. Kalau ada pasif pasti ada apa? ada naibul fa'il. Naibul fa'ilnya mana? Kita Al-qitalu gitu. Ketika diwajibkan atas mereka, yaitu apa yang diwajibkan? Al-qitalu. Ini tadi juga ada naibul fa'il, ukhrijna. Ukhrija dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Atau siapa yang dikeluarkan? Mereka. Nah, naibul fa'ilnya ini nah. Naibul fa'ilnya nah. Waqad ukhrijna, dan kami sudah diusir. Sungguh kami telah diusir. Yang mengusir kan mereka, musuh-musuh mereka. Fa'ilnya adalah musuh-musuhnya. Nah, maka ketika mereka diwajibkan berperang, tawallau. Nah, mereka malah berpaling. Tawallau, mereka berpaling. Berpaling maksudnya gimana? berbalik. Berbalik, tidak mau berperang. Illa Kecuali qalilan, sedikit minhum, Dari mereka. hanya sedikit saja. Wallahu Dan Allah alimun Maha mengetahui bidzalimin, dengan orang-orang zalim atau terhadap orang-orang zalim. Zalimin ini termasuk jama' apa? Mudzakkar salim. Dari kata apa? zalim. Zalim dari kata apa? Zalama. Jenis katanya apa? Isim fa'il. Zalim, yang zalim, orang yang zalim. Oke. Coba silakan yang terjemah. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Silakan Bu Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka berkata, para pemuka Bani Israel, wa ma lana, dan mengapa kami Allah tidak nukotila kami berperang fi sabilillahi, di jalan Allah. Wa qad sedangkan sungguh kami telah diusir min diarina, dari kampung kami, wa abnaina, dan anak-anak kami. Falamma, maka ketika kutiba alaihim, diwajibkan atas mereka, al-qitalu, berperang, tawallau, mereka berpaling, illa, kecuali qalilan, sedikit, qalilan minhum, sedikit dari mereka, di antara mereka. Allah, dan Allah alimun, maha mengetahui bidzalimin, dengan orang-orang yang zalim. Iya, bagus. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'asa lakum taluta malika. Silakan. Qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'asa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min.
Walam yu'ta sa'atan minal mal. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Wa qala. Dan berkata bagi mereka kepada mereka Nabi siapa mereka yang berkata? Nabi mereka Sebagai apa Nabi Yuhum? Subjek. Tandanya dhamma. Subjek dari qala. Dan berkata kepada mereka, yaitu Nabi mereka. Ya, tadi yang diminta untuk apa? Untuk mengangkat atau mengutus seorang raja. Innallah. sesungguhnya Allah qad sungguh ba'asa. Dia mengangkat bagi kalian. Bisa memba'asa itu artinya mengutus atau bisa juga membangkitkan kan mengangkat bisa. Ya. Ba'asa, Allah itu mengutus Nabi Muhammad, maksudnya mengangkat Nabi Muhammad sebagai rasul. Ba'asa. Qad ba'asa, sungguh telah mengangkat. Allah telah mengangkat lakum bagi kalian Talut. Talut nama orang. Ya, Raja Talut. Malikan Raja. Sebagai raja. Jadi Allah telah mengangkat untuk kalian Talut sebagai raja. Akhirnya dikabulkan. Ya, akhirnya nabinya berdoa dan Allah angkat Talut sebagai raja mereka, Bani Israil. Qalu, mereka berkata, Anna. Sesungguhnya. Ini ana dayaknya ini. Kalau kayak gini berarti artinya bagaimana? Bagaimana atau kenapa? Ana bagaimana? Kok bisa gitu? Yakunu Kalian menjadikan. Yakunu adalah. Lahu bagi dia al-mulku. Kerajaan. Al-mulku kerajaan. Kalau Malik apa? Raja. Bagaimana baginya atau dia diberi kerajaan, maksudnya diberi jabatan raja. Alaina atas kami. Kok bisa dia itu menjadi raja atas kami? Wanahnu, jadi mereka nggak terima kalau Talut yang diangkat menjadi raja. Wanahnu, dan kami, ya, atau sedangkan kami, padahal kami di sini wawuhal ini. Wawuhal ini menunjukkan kondisi. Sedangkan kami ahakku, lebih berhak. Ini isim tafdil. Ahakku, hakun ahakku. Af'alu, polanya af'alu. Asalnya itu ahkoku. Cuma sulit ahkoku menjadi ahakku. Kami itu lebih berhak bil mulki. Dengan kerajaannya. Dengan kerajaan, maksudnya dengan jabatan raja. Minhu. Darinya. Kami itu lebih berhak untuk diangkat menjadi raja, bukan Talut. Karena Talut itu orang yang miskin. Walam dan tidaklah yu'ta. Dia diberi. Ini pasif ini. Ata yu'ti. Hanya panjang. Ata yu'ti artinya memberi. Kalau ini yu'ta diberi. Dan dia tidak diberi sa'atan. Waktu. Sa'at dari kata wasi'a. Luas. Sa'atan keluasan minal mal. Dari harta. Kekayaan dari harta. Maksudnya dia itu
orang miskin. Si Tolut itu orang miskin, kok bisa jadi raja kami, jadi pemimpin kami. Oh, tidak sah ya, tidak diberi. Apa? Kolam yuta sa'ah tidak diberi kausah. Iya, tidak diberi keluasan dari harta. Maksudnya hartanya Tolut itu orang sederhana. Jadi kok bisa jadi raja. Ini pandangan Bani Israel seperti itu. Memang Bani Israel itu pandangannya selalu memandang materi. Coba silakan. Silakan Ibu, Bapak yang mau terjemah. Mbak Fajri. Waqala lahum nabiyuhum. Berkata mereka, nabi mereka, in Allah sesungguhnya qad ba'atha sesungguhnya telah mengangkat laku bagi Talut Malika sebagai raja. Mereka berkata, anna bagaimana laku bagaimana al-mujan alaina atas kami, wa nahnu sedangkan kami ahakku lebih berhak ilmulki dengan kerajaan minhu darinya, Islam dan tidak diberi seatan keluasan minal mal dari harta. Ya, dan tidaklah dia diberi keluasan dari harta. Berikutnya. Qala inna Allah astafahu alaikum. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu basqatan fil ilmi wal jism. Wa zadahu basqatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Oke. Qala artinya apa? Dia berkata. Siapa dia? Nabi. Nabinya tadi ya. Inna Allah. Sesungguhnya Allah istofa. Dia telah memilihnya. Memilih. Istofa itu memilih. Istofa yastofi. Artinya memilih. Kalau Mustafa orang-orang terpilih. Orang yang dipilih. Iya, orang yang dipilih itu Mustafa. Nabi itu kan nama lainnya Mustafa. Artinya orang yang dipilih. Dipilih oleh Allah. Isim maf'ulnya Mustafa, isim maf'ul. Kalau isim fa'ilnya apa? Mustafi. Yang memilih, Mustafi. Ya. Istofa memilih. Dia. Jadi sesungguhnya Allah telah memilih dia. Memilih Tolut alaikum. Atas kalian. Daripada kalian. Allah lebih memilih Tolut. Wazada. Dan menambah. Dia. Dan Allah menambah kepada Tolut bastotan. Keluasan. Keunggulannya. Bastotan. Apa ya? Keluasan. Kelebihan. Allah memberikan kelebihan.
Basato itu artinya apa? Melebarkan. Basato. Ya, kebalikannya menyempitkan apa? Meluaskan. Basato artinya apa? Meluaskan. Meluaskan. Tadi basato tadi apa Ustaz artinya? Kelebihan atau keluasan. Luasan. Sama seperti wasa'a. Wasa'a juga artinya luas. Kalau basato meluaskan. Ini keluasan fil ilmi. Di dalam ilmu. Di dalam ilmu. Ya, wal jismi. Dan tubuhnya. Jisim apa artinya jisim? Jasad. Jasmani. Tubuh, iya. Jasad atau tubuh. Jasmani itu kan bahasa Indonesia. Jasmani, rohani. Kebalikannya rohani, jasmani. Fisik berarti ya. Nah, Allah itu telah menambah kelebihan atau keluasan pada Taulut pada ilmunya, jadi lebih cerdas. Dia tajam pemikirannya. Dan tubuhnya kuat. Nah ini karena nanti dia akan menjadi seorang jenderal, ya, raja, jenderal perang, ya kan? Jadi zaman dulu itu rajanya berperang, ikut perang. Nah, terus seorang jenderal perang kan tidak hanya kuat, dia harus pintar strateginya. Nah, masalah harta itu tidak menjadi syarat gitu. Wallahu dan Allah yu'ti memberikan dari kata apa? Ata yu'ti. Mulkahu kerajaannya. Man orang yang kepada orang yang yasha'u dia kehendaki. Wallahu wasi'un maha luas alim maha mengetahui. Ya, artinya Allah itu maha luas rahmatnya diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah maha tahu siapa yang paling pantas menjadi raja gitu. Coba ulangi lagi ya. Qala innallaha sesungguhnya Allah istafahu alaikum, dia telah memilih atas kalian, wazadahu dia menambah bastatan fil ilmi wal jism, kelebihan dalam ilmu dan tubuhnya. Wallahu yu'ti dan Allah memberikan mulkahu kerajaannya man yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, maha mengetahui. Ya, baik. Silakan. Ibu Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innallaha sesungguhnya berkata istafahu, dia telah memilih atas kalian alaikum wazadahu, dan menambah kepadanya tadi bastatan keluasan, bastatan tadi apa? Keluasan fil ilmunya dan jisim jasa ilmunya, dalam ilmunya dan jasa jasmaninya, tubuhnya, badannya. Allahu dan Allah yuti memberikan mulka kerajaan mayyasya siapa yang dikehendaki. Allahu dan Allah wasi'un maha luas alim maha mengetahui. Iya, bagus. Nah ini jadi ini hukum tidak hanya berlaku di zaman Nabi ini aja ya, di zaman Taulut, di zaman sekarang juga sama. Kalau mau memilih pemimpin, pertimbangan pertama apa? Ilmu, kemudian fisiknya kuat, tubuhnya sehat. Bukan yang hartanya.
Yang banyak pelangak pelongo ya, weh. yang ngasih apa namanya itu serangan fajar. Nah, kita kan ya, milihnya yang sehat, jasmani dan rohani ya, Ustaz. Kalau kita kan yang ngasih serangan fajar itu yang dipilih. Iya, yang mana? Itu yang banyak duitnya. Padahal cuma 100.000 dikasihnya ya. Ustaz, tanya Pak Umar itu. Nah, ini akhirnya kan kita dikorupsi sama. Baik, selanjutnya wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. At-tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyah. At-tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Wa qala dan berkata lahum kepada mereka. Siapa yang berkata? Nabi mereka. Nabi mereka. Inna Sesungguhnya ayata. Ayat ini tanda di sini artinya. Keterangan. Tanda. Ayat ini kan tanda. Ayata tanda mulkihi. Kerajaannya. Maksudnya tanda bahwa dia itu raja. Benar-benar diangkat oleh Allah sebagai raja. Persyaratan-persyaratannya Tanda bahwa benar-benar yang mengangkat itu Allah. Nah, bahwa Tolut itu benar-benar diangkat Allah. Kan harus ada buktinya. Ya, ayat ini kan bukti atau tanda. Tanda kerajaan dia sebagai, maksudnya tanda dia diangkat sebagai raja, bahwa ya dia akan datang pada kalian, datang kalian pada kalian. Ya dia dari kata apa ini? Atayati. Awas kalau hanya panjang atayuti artinya apa? Memberikan. Nah, ini datang, bahwa datang kepada kalian. Sebagai apa ini? Objek atau subjek? Objek. Ini kan domir objek. Domir objek. Apa yang datang? At-tabut. Tabut itu apa? Nama. Tabut itu peti. Tabut. Ya. Tabut. Peti. Bukan peti COVID ya. Ini peti secara umum. Akan datang kepada kalian sebuah peti.
Fihi Di dalamnya sakinah. ketenangan. Ketenangan. Masya Allah. Peti Kalau ketenangan. datang tabut itu nanti akan datang ketenangan. Karena itu peti tempat menyimpan Taurat. Ya, nah Taurat itu kan isinya kan firman-firman Allah sehingga mendatangkan apa? Ketenangan. Gitu. Ini ketika Tauratnya masih benar, masih belum dirubah gitu ya. Ada ketenangan. Jadi firman-firman Allah itu mendatangkan ketenangan. Gitu. Sakinah. Sakinah itu ketenangan. Dari kata apa sakinah? Sakana. Sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Min rabbikum. Dari Tuhan kalian. Nanti akan datang peti. Entah ya datangnya seperti apa. Ini harus melihat tafsirnya. Apakah ada orang yang membawanya ya, atau dibawa malaikat gitu. Wallahu alam. Wa baqiyatun. Baqaya baqi. Dari kata baqaya baqi. Baqaya baqi itu peninggalan. Sisa. Ya, baqaya baqi itu sisa. Peninggalan. Baqiyah artinya peninggalan atau sisa. Mimma. Dari apa yang? Dari apa yang taroka. Kalian kamu meninggalkan. Taknya bukan kamu. Taroka ini. Meninggalkan. Taroka itu meninggalkan. Alu Musa. Keluarga Musa. Ini kalimat apa? Kalimat fi'liyah ya. Dan peninggalan dari apa yang keluarga Musa tinggalkan. Jadi yang diterjemahkan alu Musanya dulu. Ya, atau tarokanya diterjemahkan dengan pasif juga boleh. Dan peninggalan dari apa yang ditinggalkan keluarga Musa wa alu Harun. Dan keluarga Harun. Dan keluarga Harun. Ini kan satu saudara, Musa dan Harun. Tahmiluhu. Kamu membawanya. Taknya bukan kamu. Bukan. Taknya ini mu'anas, tanda mu'anas. Membawanya. Siapa yang membawa? Al-malaikat. Al-malaika. Artinya yang dibawa oleh para malaikat. Peninggalan tersebut ya dibawa oleh malaikat. Inna sesungguhnya di dalam zalika la ayatan. Tanda-tanda. Sungguh ada tanda-tanda. Lakum. Bagi kalian. Tanda apa maksudnya? Kebesaran. Ya, tanda kebesaran, tanda kebenaran. Ya, tanda kebenaran Allah. In kuntum. Jika kalian adalah mukminin, orang yang beriman. Gitu. Coba kita terjemahkan lagi. Wa qala lahum nabiyuhum. Dan telah berkata kepada mereka nabi mereka, inna ayata mulkihi. Sesungguhnya tanda kerajaannya ayatiyakumut tabut. Bahwa akan datang kepada kalian tabut. Fihi sakinatum mir rabbikum. Di dalamnya ketenangan dari Tuhan kalian. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa. Dan peninggalan dari apa yang dari Nabi Musa tinggalkan. Wa alu Harun. Dan keluarga Harun. Tahmiluhul malaika. Mereka membawanya. Bawa malaikat. Ya, yang malaikat membawanya. Tahmiluhu ini tahmilu fiil, hu-nya sebagai apa? Objek. Al malaikatu sebagai apa?
Fa'il atau subjek. Inna fi dzalika laayatan lakum. Sesungguhnya di dalam demikian itu tanda-tanda bagi kalian. In kuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Iya, bagus. Silakan Pak Gunarso. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan dia berkata lahum bagi mereka, nabiyuhum, nabi mereka, inna sesungguhnya ayata mulkihi, tanda kerajaannya, an bahwa tak tiakum, mereka dia diberi kalian, akan datang kepada kalian kabut seperti di dalamnya sakinatun, yang berisi ketenangan, min dari Rabbikum, Rob kalian, wa baqiyatun, dan sisa peninggalan, mimma, dari apa yang taroka alu Musa, keluarga Musa tinggalkan, wa alu Haruna, dan keluarga Harun, tahmiluhu, yang dibawa oleh al-malaikatu, malaikat, atau yang malaikat bawa kepadanya. Inna sesungguhnya fi di dalam dalika itu la ayatan, sungguh tanda lakum bagi kalian, in kuntum, jika kalian mukminin, orang-orang yang beriman. Iya. Jika kalian orang-orang yang beriman. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Tanya dikit Ustaz. Ya, silakan Bang. Kira-kira itu Talut itu nabi apa bukan Ustaz ya? Raja, Tolut itu raja. Hanya raja ya? Bukan nabi, iya. Di situ nggak dijelaskan bahwa beliau itu nabi, raja, hanya raja. Mungkin kalau ingin lebih dalam harus buka tafsirnya. Saya kebetulan belum baca tafsirnya nih. Coba saya baca tafsir Al-Qurtubi. (200) 48. 200 Tafsirnya Qurtubi Ustaz. Iya. Banyak tafsir kan, bisa Qurtubi. Kebetulan yang ada nih ada Qurtubi, ada Al-Maraghi. Kalau Ibnu Katsir? Ibnu Katsir saya di Tegal. Nggak ke bawah. Itu ya, tahu karena misalnya panjang banget kalau Ibnu Katsir. Iya. Hudan itu bukan artinya petunjuk saja ya Ustaz ya? Mana hudan? Hudan. Artinya ada 17 arti. Oh, seperti itu aja surat Al-Baqarah tuh hudan lil muttaqin. Arti kata hudan itu tidak berupa petunjuk aja gitu ya artinya. Bisa apa? Bisa menjelaskan atau apa lagi? Iya, arti asalnya petunjuk, menunjukkan. Memang di Al-Quran itu kita perlu tahu arti aslinya dulu. Setelah itu nanti dia akan berkembang. Jadi
kalau kita belajar terjemah itu ketahui arti aslinya dulu. Nah, nanti setelah itu pasti akan berkembang, seringnya seperti itu. Karena memang bahasa Arab itu kan bahasa yang sangat tua ya, jadi mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan kosakatanya masih sedikit. Kalau bahasa Arab banyak arti kiasan-kiasan gitu ya, Ustaz, ya. Ya, terus bahasa kiasan banyak. Karena mereka apalagi Al-Qur'an kan. Iya, Al-Qur'annya. Iya. Persamaan-persamaannya. Ya, persamaannya banyak, bahasa yang muradif juga banyak. Tuh. Jadi emang harus belajar dengan Ustadz. Gak bisa belajar sendiri ya Ustadz. Iya. Ustadz ini kan cuma 2 lagi lanjut ya. Hah? Teman-teman lanjut. Nanti saya tanyain Bapak Ibu, nanti kita yang lanjut tulis nama biar tahu. Lanjut aja sampai habis 30 juz Ustaz. Masya Allah. Amin. Sampai selesai gitu Ustaz. Jadi kita mengerti ya kayak ngaji-ngaji di masjid aja gitu gimana sih ibaratnya. Nanti kita tambahin tafsirnya. Sebenarnya kalau Al-Baqarah apal aja udah 80% Ustaz. Iya. Gitu. Yang penting jangan lupa-lupa arti. Itu. Itu. Umur tua gini lupa mulu yang ini ingat Kalau di sini ada penjelasan nama nabi yang diutus ke mereka ini di tafsir Maraghi, ruwiya fi akhbari Bani Israil anal Israiliyin fi zaman alladhi Safihi Samuel Nabiyan lahum karena qad in harafu an syari'atihim wa abadul asnam. Jadi mereka itu diutus kepada mereka seorang nabi setelah Nabi Musa, namanya Nabi Samuel. Ya. Nah, kemudian mereka menyimpang, umatnya ini menyimpang menyembah berhala. Ya. Wa dha'afat bihim rabitat diniyah, sampai agamanya benar-benar lemah mereka. Fasallallahu alaihim ahla Filistin. Kemudian mereka dikuasai oleh penduduk Palestina. Fa'askhanuhum wa qatalu minhum ala adad al-katsir. Kemudian mereka banyak yang terbunuh. Wa khadu tabut ahdar Rabb. Kemudian mereka mengambil perjanjian dengan Allah gitu. Mereka meminta kemenangan lah. Ya kan mereka meminta kepada Nabi Samuel agar diangkat salah satu dari mereka agar menjadi raja. Nah, ketika diangkat menjadi raja, mereka masih pandangannya masih dunia. Kata mereka ini Tolut ini nggak cocok jadi pemimpin mereka karena Tolut itu tidak kaya itu. Akhirnya jadi Tolut ini Samuel nama aslinya Ustaz? Bukan. Jadi ada nabi namanya Samuel. Kaum ya, nabinya namanya Samuel. Mereka minta kepada Samuel agar mengangkat salah satu dari mereka sebagai raja, sebagai kalau di zaman sekarang itu ya jenderal perang. Jenderal perang gitu, agar bisa mengalahkan ini penduduk Palestina. Penduduk Palestina. Kemudian setelah diangkat, ternyata yang diangkat Tolut. Tolut padahal orang biasa. Nah, kemudian mereka tidak mau menjadikan Tolut sebagai raja mereka. Mereka disuruh perang nggak mau kecuali sedikit saja. Nah, kemudian dibuktikan bahwa benar-benar Samuel itu berkata dengan benar bahwa Tolut adalah yang diangkat Allah. Akhirnya datanglah peti tadi ya. Tanda bahwa kebenaran kerajaannya si Tolut adalah akan datang peti. Di dalamnya ada Taurat, kemudian ada peninggalan dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Gitu. Oh, jadi yang di peti itu kitab itu ya? Taurat. Yang disebutkan peti itu di dalamnya.
Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ustadz, Taliban. Taliban apa itu Ustadz jadinya? Dua siswa. Tolibani. Tolibani 2 siswa. Kalau Taliban. Taliban. Di Afghanistan, Bu. Oh, Taliban. Iya, itu kan Taliban. Bahasa kita Taliban kan nama aslinya Taliban. Berarti pelajar atau mahasiswa gitu ya? Itu iya, itu kan bahasa ini Afghanistan. Taliban itu siswa-siswa artinya. Oh iya, siswa-siswa ya. Para pelajar. Kalau bahasa Arab kan isim tasniyah, tapi kalau bahasa mereka itu dekat sama bahasa Arab, Bu. Bahasa orang Afghanistan itu dekat bahasa Arab. Taliban itu siswa-siswa artinya. Siswa ya. Karena mereka kan siswa-siswa. Mufradnya Ustaz. Nggak tahu, itu kan bahasa Afghanistan. Saya kurang tahu mufradnya. Mungkin mufradnya tolib mungkin. Tolibun. Bahasa suku apa itu namanya? Lupa. Tolibun, Tolibani. Itu dari bahasa Arab. Mereka ngambil dari bahasa Arab karena bahasanya dekat sama bahasa Arab. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup Ustaz kan? Kalau cukup, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya Bapak Ibu diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang luas, diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.